Sekalian yang Allah SWT, pertama kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah SWT. Wujud rasa syukur kita, wujud rasa terima kasih kita atas anugerah nikmat yang kita terima. Ada nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang bisa kita lakukan adalah sebatas mensyukurinya, bukan semata mengucapkan alhamdulillah, tapi juga ada pengakuan dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah datangnya, dan juga bertambah cintanya kepada Allah SWT dan dalam amal kita dan meningkat kualitas iman dan takwa kita. Itulah syukur yang sebenarnya. Salat dan salam kepada Nabi dan Rasulullah SAW, juga pada keluarga beliau, sahabat serta umat istiqomah dalam dakwah dan jihad. Alhamdulillah kita cukup muslimin muslimat, mukminin mukminat yang tengah diuji oleh Allah apapun bentuk ujiannya. Semoga Allah akan ujian mereka dan Allah ganti dengan iman yang bertambah-tambah. Khusus doa kita persembahkan pada para pejuang Islam yang berada di garis depan jihad. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran, pertolongan dan kemenangan atas orang kufar dan kemuliaan Allah antara langit dan bumi. Alhamdulillah, tema kuliah zuhur kita siang hari ini adalah 4 hal yang mendatangkan pertolongan Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, kita yang namanya manusia pasti memiliki yang namanya masalah. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang besar. Nah, masalah kita ini Bapak Ibu itu tergantung Allah ya. Apakah Allah mau tolong kita atau Allah tidak mau tolong kita? Ya, ada masalah kecil kelihatan besar kalau kita tidak ditolong Allah. Tapi ada masalah besar yang kelihatan kecil karena kita ditolong Allah SWT. Jadi semuanya kembali kepada Allah mau menolong kita atau tidak mau menolong kita. Nah, apa saja hal yang bisa mendatangkan datangnya pertolongan Allah kepada kita? Yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Surat Al-Alaq ya, ayat 2 dan 3. Di ujungnya sampai di awal ayat 3-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya solusi jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Itu janji Allah. Kalau bertakwa, nggak cukup dikasih solusi, dikasih bonus sama Allah, dan kami akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga, dari arah yang tidak masuk di akal kita. Itu dikasih bonus kalau kita bertakwa, ya, dikasih solusi dari permasalahan kita, lalu Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, takwa itu sederhananya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, tapi masalahnya Bapak Ibu, menjadi ahli takwa di akhir zaman ini berat. Kita menjaga nilai-nilai takwa di diri kita aja Pak Bu, itu berat. Ditambah lagi bapak-bapak yang punya anak, punya istri, ya, ibu-ibu di rumah yang punya anak, punya suami, itu berat menjaga nilai-nilai ketakwaan. Karena memang fitnahnya luar biasa hari ini Pak. Fitnah itu bukan hanya datang dari depan, dari belakang, tapi dari samping kiri, samping kanan, dan setiap hari kita menghadapi fitnah-fitnah itu. Ya, kalau dulu sahabat ada Rasulullah SAW, Islam berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat.
tidak ditegakkan dengan sempurna. Justru kemaksiatan itu justru ya hidup di tengah-tengah kita dibandingkan nilai-nilai ketaatan. Jadi memang berat, ya rasa-rasanya kita nyaris putus asa dengan keadaan iman kita hari ini. Tapi ada kabar gembira dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Apa itu? Kalau kita bersabar di dalam menjaga iman kita hari ini, maka amanat kita setara dengan 50 orang sahabat. Itu Rasulullah janjikan itu. Kalau kita sabar menjaga iman kita di tengah fitnah akhir zaman ini, maka pahala kita setara dengan 50 orang sahabat. Kan memegang agama dari zaman ini, kata Rasulullah, yang memegang bara api. Ya, kalau kita mampu memegang bara api itu, ya, mengamalkan hadis ini, maka bonus dari Allah dan Rasulnya kepada kita, ya, amalan kita setara dengan 50 orang sahabat. Gak cukup di situ, Pak, dikasih lagi kabar gembira, ya. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini sahabat itu ketar-ketir. Kalau bahasa Betawi itu ketar-ketir itu apa? Khawatir. Khawatir gimana caranya menjadi bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, turun surat Quran surat At-Taghabun untuk menjawab itu. Ittaqullah mastata'tum. Jadi kita diperintahkan untuk bertakwa semampu yang bisa kita lakukan. Gampang ya, Pak? Kalau Bapak nggak mampu sholat tahajud 11 rakaat, minimal 2 rakaat. Tutup 1 rakaat witir. Nggak mampu puasa Nabi Daud, turunin daftarnya puasa Senin Kamis. Nggak mampu Senin Kamis Yaumul Bid. Nggak mampu Yaumul Bid, turunin lagi daftarnya puasa-puasa di bulan Hijriah. Dan seterusnya, semampu kita, karena keadaan kita Pak beda-beda. Jangan disamakan Bapak yang kerja di toko ruangannya AC dengan kuli-kuli saudara kita di luar. Nggak sama nilainya, nggak sama keadaannya, nggak sama waktunya. Makanya kita diperintahkan bertakwa semampu kita, tanpa menghubungi amalan orang lain. Karena boleh jadi amalan orang lain itu, ya, lebih diri Allah dibandingkan amalan kita. Bapak Ibu kan dengar kisah seorang pemuda yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ya itu kan amalannya biasa-biasa saja. Tapi ada amalan unggulan yang kita miliki, apa? Bersih hati dan pikirannya dari sifat ini. Nah, makanya kita bertakwa semampu kita, nggak usah maksa-maksain, nggak usah berlebihan, nggak usah juga melengkap-lengkapkan. Ya, dulu sahabat kalau sholat tahajud itu sampai iketin tali dari tiang ke tiang buat gantungin di tiangnya itu biar nggak jatuh kalau sholat. Itu dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Itu sifat guru, sifat berlebihan di dalam perkara ibadah. Ya, jadi kembali lagi, ittaqullah mastata'tum, bertakwa semampu. Ada kisah menarik dari Dr. Syekh Abdul Azhar rahimahullah taala. Jadi dia ideolog jihad di Afghanistan, ya, Dr. Abdul Azhar rahimahullah. Jadi dia memiliki murid-murid, punya murid-murid, disuruh keliling lapangan, ya, keliling lapangan. Ada yang baru 1 putaran sudah berhenti, ya, ada yang 5 putaran baru berhenti, ada yang 10 putaran masih terus dia sampai putaran ke-12 baru dia berhenti, ya. Lalu setelah selesai murid-muridnya keliling lapangan, berlari keliling lapangan, gantian Syekh Dr. Abdul Azhar rahimahullah yang keliling lapangan sampai dia pingsan. Sampai dia pingsan. Begitu dia siuman, murid-muridnya bertanya pada Dr. Syekh Abdul Azhar rahimahullah, "Ya Syekh, apa pelajaran yang aku sampaikan kepada kami?" Kata Dr. Syekh Abdul Azhar rahimahullah, "Inilah yang dimaksud dalam ayat Al-Quran yang Allah sampaikan, ittaqullah mastata'tum." Jadi kita diperintahkan bertakwa semampu kita. Jadi silakan Bapak Ibu punya amanah unggulan masing-masing, semampu yang bisa kita lakukan tanpa bersikap berlebihan di dalam perkara-perkara ibadah ataupun di dalam mengungkapkan di dalam perkara ibadah. Nah, ikhwatullah,
Simpul yang pertama putus apa Bapak Ibu? Hukum. Simpul Islam yang pertama kali putus adalah hukum. Jadi hari ini umat Islam itu alergi, tidak mau lagi berhukum dengan hukum Islam. Ya, banyak ya pejabat-pejabat kita alergi, ya, jihad maupun khilafah alergi. Dan yang terakhir adalah ikatan sholat. Ya, simpul sholat. Kalau udah sholat tinggal udah terbuka tuh semua keburukan, pintu-pintu keburukan. Nah hari ini takwa kita hari ini adalah mengikat simpul-simpul yang terputus itu ke diri kita. Ya, yang tadinya aku berhukum dengan hukum Islam, pakai hukum Islam, ikatin hukum Islam ke diri kita, yakinkan bahwa itu adalah sebaik-baik hukum di muka bumi. Yang tadinya kamu sedekah, infak, zakat, mengikatkan lagi dirinya dengan infak, zakat dan sedekah. Ya, yang tadinya ikatan terakhir itu putus, yang namanya sholat, diikatkan lagi sholat itu ke dirinya. Jadi nilai takwa hari itu kayak gitu, ikatin lagi diri kita tuh simpul-simpul yang lepas satu-satu itu kita ikatin lagi ke diri kita. Nah itu Allah SWT. Yang kedua, kalau kita mau ditolong Allah, kita menolong agama Allah. Gampang ya, Allah kasih bocoran sama kita. Ya, di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan kedudukanmu. Ya, lalu di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 40, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, gimana cara nolongnya? Ini mananya biasa maka Allah ya butuh dengan kita dengan mana? Gimana cara kita nolong agama Allah? Gampang kan? Ya, Islam itu disebarkan dengan 3 jalan. Pertama dengan dakwah, yang kedua dengan hisbah, amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga dengan jihad fisabilillah. Dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia yang terdekat, Pak, lingkaran keluarga terdekat itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik untuk perintahnya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun 1 ayat. Bapak Ibu pasti udah ngamalin dong. Ya, hukum-hukum syariat-syariat Islam udah ada yang amalkan. Tadi aja kita baru ngamalin sholat. Kalau Bapak Ibu udah gak lepas sholatnya, udah ngerasain khusyuknya, udah ketemu nikmatnya, ya, berhasil masuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampaikan itu, sampaikan itu. Jadi jangan berpikir bahwa dakwah itu cuma kewajiban para ulama, para dai, para ustaz. Bukan. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat tentang kedudukan hukumnya, tapi mayoritas ulama berpendapat dakwah itu fardu ain, kewajiban bagi kita. Masa sih kita tak punya satu amalan yang bisa kita ajak orang untuk melakukan amalan yang sama dengan kita? Kan gak mungkin. Ya, Bapak masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, ajarkan ke anak istri, ajarkan ke teman, ke sahabat. Sesederhana itu dakwah, Ibu. Ya, jadi gak ada alasan kita untuk tidak terlibat di dalam dakwah. Nanti berat resikonya, Pak. Ya, kalau kita diam, ya, kita mampu, kita diam dan melakukan dakwah. Dakwah itu harus berdiri di mimbar. Ini di depan Bapak Ibu bukan orang yang sempurna, sama juga manusia. Perlu juga didakwahi para dai, para ulama, para ustaz. Perlu juga didakwahi, dinasihati. Ya, jadi itu pertama dakwah. Yang kedua hisbah. Cara menolong Allah dengan hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak yang Bapak Ibu yang cuma mampunya amar ma'ruf, ngajak orang kebaikan,
mutualisme, kerjasama saling menguntungkan untuk apa? Untuk lillah kalimatillah, untuk tegaknya kalimat Allah SWT. Jadi jangan saling celah, saling mendukung, saling mensupport, saling mendoakan. Itu caranya. Ini enggak cuma mampunya ma'ruf dicelahin saudaranya berani. Nah itu udah bapak kalau nggak bisa ngasah kolok tapi berisik, nggak berani ngasah kolok tuh, ya ngadepin orang-orang munafik, orang kafir, ya jangan mencela mereka. Ya kita cuma ma'ruf, ya saling mendoakan saja. Lalu selanjutnya jihad fisabilillah, ya jihad fisabilillah. Kalau kita melakukan Allah dengan jihad fisabilillah, bapak mau ke Palestina silakan, bapak mau ke Suriah mau silakan jihad fisabilillah. Ya tapi jangan musuhin jihad. Ya jangan larang-larang orang membahas masalah jihad. Kalau kita gak dikenalkan dengan jihad, Pak, nih daya rusaknya luar biasa. Nanti kalau NKRI nauzubillah dijajah lagi nih Pak, umat Islam gak dikenalin sama jihad, ditakut-takutin jihad itu sama dengan terorisme. Apa yang terjadi? Gak ada yang membelain NKRI Pak, gak ada yang tahu. Ya jadi jangan yang namanya istilah jihad itu diterorisasi. Umat Islam itu ditakut-takuti dengan yang namanya jihad. Yang ketiga, menolong hamba Allah. Kalau kita mau menolong, kalau mau ditolong sama Allah, belajar Pak untuk menolong hamba Allah, mulai dari keluarga terdekat. Ya, ibu-ibu kalau ada pedagang kecil, biasakan jangan nawar. Bisa ya Pak, ada pedagang kecil jangan nawar. Tukang sol sepatu, tukang semir sepatu Pak, itu 2.000. Sekarang bapak ibu kalau mau semir sepatu, alatnya udah ada di minimarket. Banyak ya, bisa semir sendiri di rumah. Tapi masih ada orang yang tidak mau menggadaikan kehormatannya dengan meminta-minta, tapi dia masih mau semir sepatu. Dia berekspektasi berharap dapat 2.000 dari bapak ibu untuk anak istrinya di rumah. Kita mau kasih 2.000, boleh dipikir-pikir dulu Pak Ibu. Dipikirinnya apa? Kalau saya kasih 2.000 sekarang makan di Jakarta mahal, belum lagi anak istrinya, belum sakit, belum bayar kontrakannya. Kenapa bapak ibu nggak kasih misalnya 50.000 atau 100.000? Bisa nggak? Bisa. Itu amalan produktif namanya. Amalan yang Allah suka, yang Allah cinta, itu yang orang lain nggak lakuin, kita lakuin. Apa yang terjadi kalau bapak misalnya yang semir sepatu itu kastanya, dia berharap dapat 2.000, kasih semir sepatu sekarang Pak, jalan. Bapak kasih 50.000 atau 100.000, apa yang terjadi? Keluar doa-doa terbaik dari dia, dari dalam hati yang paling ikhlas, yang paling ridho, yang menggetarkan arsy Allah. Ya kan? Bapak ibu suka dengar orang kalau dikasih rezeki suka dengar. Itu doanya paling dalam tuh. Kalau bapak kasih 50.000, 100.000, ya Allah semoga panjang